Audio Jungle. Terlihat pembunuh itu pun pingsan setelah ditendang burung kecilnya oleh polisian. Kenapa dia malah pingsan, ucap polisian. Su Haoran pun berkata, kenapa kamu menendangnya sampai pingsan? Aku masih ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Polisian pun menjawab, siapa suruh dia tidak mau mengatakan Ye Maoyuan berada di mana? Su Haoran pun berkata, apalagi yang perlu ditanyakan? Di ruangan sebesar ini, mereka hanya bisa menyembunyikan orang di bawah kolong ranjang. Kamu sebagai polisi, kenapa tidak mencarinya terlebih dahulu? Tentu saja aku tahu, tapi, siapa suruh mereka mencari begitu banyak masalah dengan kita? Ucap polisian, Su Haoran pun berkata di dalam hati. Intinya, kamu ingin menendang dan menginjak mereka beberapa kali. Kepribadianmu benar-benar sudah rusak total. Setelah itu polisian mencoba memeriksa di bawah ranjang apakah ada orang atau tidak. Seketika itu ia pun terkejut mendapati seseorang di situ sambil berkata, ternyata memang benar, dia ada di sini. Setelah beberapa menit berlalu, Komisaris Ye berhasil dikeluarkan dari bawah ranjang. Komisaris Ye pun berkata, Dr. Genius Su, begitu aku mendengar suaramu, aku sudah tahu bahwa aku akan diselamatkan olehmu. Su Haoran pun menjawab, Tuan Ye sungguh pandai berbicara. Apakah kamu merasa tenang ketika mendengar suaraku? Sambil melepaskan ikatan yang ada di tubuh Komisaris Ye, Komisaris Ye pun berkata, tentu saja, jika kamu bisa memenangkan uang dari tangan Raja Judi, kamu pasti bukan orang biasa. Woi, aku juga ada di sini. Ucap polisian, ia terlihat marah karena Su Haoran yang dipuji oleh Komisaris Ye. Komisaris Ye pun berkata, oh ya, benar, aku juga harus berterima kasih kepadamu Nona. Polisian pun menjawab, woi, siapa yang kamu maksudkan, kamu yang Nona? Ia pun memarahi Komisaris Ye. Maafkan aku, ucap Komisaris Ye. Su Haoran pun tertawa melihat polisian yang sedang marah-marah. Polisian pun berkata, sudahlah, aku tidak mau memedulikan kalian lagi. Aku akan melaporkan ke kantor polisi, bahwa kita sudah menemukan orang yang kita cari. Ia pun menelepon ke kantor polisi sambil berkata, halo, aku sudah berhasil menemukan orang ini sendirian. Tidak ada seorang pun warga baik hati yang membantuku. Wah, dia benar-benar marah. Lalu, bagaimana dengan hadiah sebagai warga baik hatiku? Ucap Su Haoran. Komisaris Ye pun hanya bisa tertawa saja melihat situasi yang terjadi. Su Haoran bertanya ke Komisaris Ye. Coba katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu kenal kedua orang ini? Komisaris Ye pun menjelaskan ke Su Haoran. Aku kenal dengan mereka berdua. Mereka adalah bawahan dari adik iparku. Mereka menangkapku untuk memaksaku menandatangani dokumen otorisasi. Supaya, aku bisa mengalihkan semua saham perusahaan tersebut kepada adik iparku. Ternyata ada masalah keluarga. Seharusnya kamu sangat mengerti apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ucap Su Haoran. Setelah mereka selesai menyelamatkan Komisaris Ye, mereka pun pergi meninggalkannya. Polisian pun berkata ke Su Haoran. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Su Haoran pun menjawab. Tidak masalah. Tapi, masalah ini sudah selesai, untuk apa lagi kamu terus mengikutiku? Polisian memberitahu sesuatu ke Su Haoran. Sebenarnya, malam ini aku akan pergi. Oh, ucap Su Haoran. Polisian pun berkata, ayahku mencari orang untuk memindahkanku agar aku bisa bekerja sebagai Interpol di ibu kota. Namun, jika kamu memintaku untuk tetap tinggal di sini, aku akan tetap tinggal di kota Songshan. Su Haoran dengan santainya menjawab. Wah, bagus sekali. Akhirnya aku bisa terlepas darimu. Aku mau lihat, ke depannya polisi mana lagi yang berani mencari masalah denganku. Polisian pun terkejut mendengar perkataan Su Haoran yang tidak sesuai dia inginkan. Ia pun berkata, ternyata aku adalah sebuah beban bagimu. Sambil menangis, Su Haoran pun menjawab, untuk apa kamu menangis? Aku hanya bercanda saja, ke depannya kita pasti akan bertemu lagi. Tanpa diduga polisian mendekat ke Su Haoran dan menciumnya. Setelah ia mencium bibir Su Haoran, ia pun berkata, Su Haoran, jangan lupakan aku ya. Ia pun berlari pergi meninggalkan Su Haoran. Ternyata, aku begitu disukai oleh wanita cantik, aku sungguh berdosa sekali. Sambil menunjukkan ekspresi mesumnya, Sin pun berpindah di rumah sakit Haoran. Terlihat Yang Yuning sedang membersihkan rumah sakit sambil berkata, Fiu, ternyata latihan dan menyapu sama-sama melelahkan.
Seketika itu Xiao Yili menodongkan pisau di leher Yang Yuning sambil berkata, "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Yang Yuning pun terkejut, ia beranggapan bahwa ia sudah ditemukan oleh anggota asosiasi Dewa Kegelapan. Ia pun menangkis pisau yang ditodongkan oleh Xiao Yili dengan sapunya. Ia pun membalikkan badannya untuk berbalik menyerang Xiao Yili. Dan akhirnya tendangan Yang Yuning tepat berada di pundak Xiao Yili. Yang Yuning pun terkejut karena yang menyerangnya adalah Xiao Yili bukan anggota asosiasi Dewa Kegelapan. Ia pun bertanya ke Xiao Yili, "Kenapa kamu bisa datang ke sini?" Xiao Yili pun berbalik bertanya ke Yang Yuning, "Kamu juga kenapa ada di sini?" Dan pada akhirnya Yang Yuning menceritakan semua kejadian saat bertemu Su Haoran. Xiao Yili pun berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu adalah anak yatim piatu, tapi dibawa oleh asosiasi Dewa Kegelapan dan dilatih menjadi seorang pembunuh. Oleh karena itu, aku melepaskanmu." Yang Yuning pun menjawab, "Benar, bagaimanapun derajatku paling rendah di dalam kelompok itu. Aku awalnya berpikir akan menjadi seorang petugas keamanan ke depannya. Namun, siapa sangka, aku malah kembali bertemu dengan Tuan di kapal Raja Judi." Xiao Yili pun berkata, "Kamu memanggilnya Tuan dengan lancar sekali. Jangan berpikir macam-macam terhadap kakak iparku, kamu harus antri terlebih dahulu." "Aku sudah cukup puas, Tuan sudah menerimaku di sini," ucap Yang Yuning sambil tersipu malu. Seketika itu Tang Xinyi pun datang dan berkata, "Su Haoran telah menerimamu di sini." Mereka berdua pun terkejut melihat ada Tang Xinyi. Tang Xinyi pun bertanya, "Apa yang kalian maksud dengan Su Haoran telah menerimamu di sini?" Terlihat Xiao Yili spontan berdiri dan berkata di dalam hati, "Gawat, istrinya sudah datang. Bagaimana cara agar aku bisa membantu Kak Haoran untuk menjelaskannya?" "Siapa orang ini?" ucap Yang Yuning. Ia pun tidak tahu bahwa Tang Xinyi adalah istri dari Su Haoran. Beberapa menit berlalu, Su Haoran pun datang dan menjelaskan situasi yang terjadi ke Tang Xinyi. Tang Xinyi pun berkata, "Jadi, Yang Yuning adalah keponakan jauhmu yang datang untuk belajar di sini." Su Haoran dengan santainya berkata di dalam hati, "Sewaktu perjalanan kembali ke sini, aku sudah bekerja sama untuk menjawab dengan jawaban yang sama dengan Yan Taiji. Terserah kamu menanyakan pertanyaan apa saja ke Yan Taiji, jawabannya pasti akan sama." Seketika itu Xiu datang dan berkata, "Kakak ipar, gawat, aku baru saja mendengar bahwa batu yang dikirim dari Asia Tenggara dan penanggung jawab kota logistik telah ditahan oleh pemberontak di negara asing terdekat. Mereka meminta tebusan 10% dari jumlah harga total barang baru itu." Tang Xinyi pun terkejut dan menjawab, "Apa, barang itu adalah batu giok mentah yang dipesan oleh perusahaan Jia? Jika mereka meminta 10% dari total barangnya, maka kita harus membayar 2 miliar. Kelihatannya pemberontak itu sungguh tamak," ucap Su Haoran. Xiu dan Tang Xinyi pun bertanya ke Su Haoran, "Kak ipar, apa yang harus kita lakukan?" "Haoran, apa yang harus kita lakukan?" Su Haoran dengan santainya menjawab, "Tidak perlu khawatir. Aku baru investasi 8 triliun di perusahaan Tang, mana mungkin aku akan melihat perusahaan Tang bangkrut begitu saja. Besok pagi aku akan berangkat ke sana." Agar mereka tahu akibat dari mencari masalah dengan perusahaan Tang, Xin pun berpindah di sebuah gerbong kereta api. Terlihat Xiu yang sedang dipukul pantatnya oleh Su Haoran. Xiu pun berkata, "Kakak ipar, Xiu takut kamu kesepian, jadi aku datang untuk menemanimu." "Tapi, kenapa kamu memukulku?" Su Haoran pun menjawab, "Aku memang mau memukulmu. Aku akan mengadakan pertemuan negosiasi penting dengan pemberontak, bukan untuk liburan. Aku tidak mengizinkan Xinyi datang, karena aku takut akan ada bahaya. Mereka adalah pemberontak, bukan prajurit yang resmi, yang memiliki peraturan dan teratur. Apakah kamu pernah memikirkan resikonya?" Resiko apa?" ucap Xiu. Su Haoran pun berkata, "Menurut apa?" Sambil memukul pantat Xiu, Xiu pun menjawab, "Wah, kakak ipar, jangan memukulku lagi." Ia pun menangis seperti anak kecil. Su Haoran pun mendorong Xiu sambil berkata, "Baiklah, aku tidak akan memukulmu lagi. Jika keretanya sudah sampai di stasiun selanjutnya, cepat turun dan pulanglah." Xiu pun memohon ke Su Haoran, "Kakak ipar, kamu jangan menakut-nakutiku. Aku tahu kamu pasti akan melindungiku dengan baik. Aku tidak akan pulang." Su Haoran pun berkata, "Aduh, kamu adalah gadis monster yang sungguh menyiksa orang. Jika kamu tidak mau turun dari kereta juga bisa. Tapi, begitu kita sampai di perbatasan, kamu harus mendengarkan semua perintahku. Kamu harus tahu, jika kita membuat kesalahan sedikit saja,
bukan kamu saja yang tidak bisa kembali. Bahkan, kamu akan membuat kakak iparmu tidak bisa kembali dan selamanya tinggal di sana. Siyu pun menjawab, kakak ipar, asalkan kamu mengizinkanku untuk mengikutimu, aku pasti akan mendengarkan semua perintahmu. Ia terlihat sangat senang. Siyu pun terbengong melihat Su Haoran yang sedang latihan dan berkata di dalam hati. Kelihatannya latihan ini sungguh menyiksa sekali. Kakak ipar sudah duduk dan tidak bergerak selama seharian penuh. Tapi, wajah kakak ipar sewaktu latihan, sungguh tampan sekali. Seketika itu perut Siyu pun berbunyi karena dia lapar. Su Haoran pun terbangun karena mendengar suara perutnya Siyu. Ia pun berkata, apakah kamu lapar? Kamu diam-diam mengikutiku ke dalam kereta tanpa makan duluan. Siyu pun menjawab, jika membawa makanan akan repot sekali. Lagi pula, aku takut tidak bisa mengikutimu. Kakak ipar, apakah kamu sudah selesai latihan? Su Haoran dengan santainya berkata. Perutmu yang keroncongan berbunyi begitu keras. Mana mungkin aku masih bisa fokus latihan? Siyu pun menjawab, aku adalah gadis feminim. Kamu tidak boleh mengataiku seperti itu. Su Haoran pun berkata, tunggu sebentar, penjual makanan akan tiba sebentar lagi. Beli saja makanan apa yang kamu inginkan. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ucap Siyu. Seketika itu terdengar suara ketukan pintu. Seseorang pun berkata, mohon maaf mengganggu, apakah pelanggan yang ada di dalam perlu membeli makanan? Siyu pun menjawab, perlu, cepatlah, aku sudah sangat lapar. Terlihat seorang pramugari pun masuk untuk mengantarkan makanan sambil berkata, makanan pokok, ada nasi dan pangsit. Sayurnya ada daging panggang, sup dan salad. Selain itu juga, ada bir dan air mineral. Apakah keduanya memerlukan sesuatu? Siyu pun berkata, wah, aku mau 1 kotak besar nasi, setengah kilo pangsit. Aku mau ikan dan juga daging. Kamu mau pesan sebanyak itu? Ucap Su Haoran. Ia terlihat sangat terkejut. Pramugari itu pun menjawab, baik tunggu sebentar. Setelah beberapa menit kemudian, terlihat Siyu sangat menikmati hidangan yang disajikan oleh pramugari itu sambil berkata, makanan di kereta api eksekutif ini sungguh lezat sekali. Su Haoran pun bertanya ke Siyu, apakah kamu bisa menghabiskan semua makanan ini? Siyu pun menjawab, jika aku tidak bisa menghabiskannya, masih ada kakak ipar yang akan membantuku untuk menghabiskannya. Kakak ipar, ayo cepat makan selagi masih panas. Su Haoran pun berkata di dalam hati, hais, aku tidak makan makanan olahan. Ia pun bertanya ke pramugari itu, gadis cantik, kami sudah selesai memesan, kenapa kamu masih tetap berada di sini? Pramugari itu pun menjawab, mohon maaf tuan, kalian masih belum membayarnya. Su Haoran pun berkata, kamu sungguh tergesa-gesa sekali. Jika aku jadi dirimu, aku akan menunggu di luar. Setelah kami hampir selesai memakannya, baru kamu masuk kembali. Terlihat Su Haoran menyadari ada yang tidak beres dengan pramugari cantik itu. Seketika itu Siyu mulai kehilangan kesadarannya dan akhirnya ia pun pingsan. Su Haoran dengan santainya berkata, aduh, obat yang kamu taruh sudah terlalu kuat. Tidak sampai 2 menit, adik iparku jatuh pingsan. Alhasil aku masih belum sempat makan. Kamu sungguh ceroboh sekali. Ternyata pramugari itu adalah seorang pembunuh bayaran. Seketika itu ia menutup pintu ruang dan mengeluarkan senjata pisaunya sambil berkata, kamu sudah terlalu banyak omong kosong, akan tetapi Su Haoran mengeluarkan jurus beraktingnya. Untuk apa kamu menutup pintu? Apakah kamu ingin merampok kami di sini? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika aku memberimu uang, kamu jangan melakukan pelecehan ya. Pembunuh cantik itu pun kesal ke Su Haoran sambil berkata, tutup mulutmu, siapa yang mau melakukan pelecehan terhadapmu? Kamu sudah boleh mati. Sambil melancarkan serangannya ke arah Su Haoran. Terlihat Su Haoran cukup santai sekali. Ia pun mengaktifkan mata langitnya sambil berkata, kamu sungguh kejam sekali. Tapi, cara ini hanya terlihat bagus saja, tapi hasil yang didapat kurang. Ia pun memblok serangan pembunuh cantik itu cukup tepat. Pembunuh cantik itu pun berkata di dalam hati, astaga, kekuatan pria ini sungguh luar biasa sekali. Ia pun berkata ke Su Haoran, bocah, cepat lepaskan aku. Su Haoran pun menjawab, tentu saja, sambil mendorong pembunuh cantik ke pintu. Ia pun mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah pistol yang disembunyikan di pantat pembunuh itu. Seketika itu Su Haoran melepaskan tangannya dan menodongkan pistol ke arah pembunuh cantik itu. Pistolku, bagaimana kamu bisa menemukannya? Ucap pembunuh cantik itu,
Su Haoran pun berkata, senjata andalanmu sudah kuambil. Cepat katakan, siapa yang mengutusmu ke sini? Pembunuh cantik itu pun menjawab dengan komitmennya. Aku telah bersiap untuk mengorbankan diriku. Walaupun kamu menembakku, aku juga tetap tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Su Haoran dengan wajah mesumnya mulai beraksi. Tenang saja, aku tidak akan menembakmu. Aku punya cara untuk membuatmu buka mulut. Terlihat pembunuh cantik itu pun kebingungan. Seketika itu Su Haoran menancapkan 3 jarum peraknya ke tangan pembunuh cantik itu, untuk menginterogasinya. Pembunuh cantik itu pun berkata, dasar sialan, kenapa aku tidak bisa bergerak? Aduh, geli sekali. Apa yang kamu lakukan terhadap kakiku? Su Haoran pun menjawab sambil menusuk 1 buah jarum di kakinya. Jika seorang telah dilatih, dia bisa menahan rasa sakit. Tapi, tidak sedikit orang yang bisa menahan rasa geli. Dan rasa ini hanya dialami oleh orang yang mendapatkan gelitikan. Pembunuh cantik itu pun tidak tahan oleh rasa geli yang sangat menggelikan. Cepat berhenti, aku akan mengatakannya semua. Huya membunuh ayah dan anak dari keluarga Yagyu. Kemudian dia merusak rencana asosiasi Dewa Kegelapan. Manajer cabang mengirimkan orang untuk membunuhmu, dan aku datang untuk mengawasimu. Orang lain bekerja dengan pemberontak untuk bersiap untuk membunuhmu di Asia Tenggara. Su Haoran pun berkata, ternyata masalah batu permata yang tertahan itu juga ada campur tangan dari asosiasi Dewa Kegelapan. Berani-beraninya mereka menyerangku. Apakah kalian tidak takut dihukum oleh anggota Beast Huntersku? Pembunuh cantik itu pun berkata, asosiasi Dewa Kegelapan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada sebagian yang mendukung asosiasi sepenuhnya dan yang satu lagi, mereka tidak berharap bermusuhan denganmu. Selain itu, seluruh pemimpin keluarga telah bersumpah akan membinasakanmu. Manajer cabang adalah perwakilan dari keluarga Yagyu. Su Haoran dengan santainya menjawab dan bertanya. Oh, ternyata begitu. Kali ini ada orang hebat apa yang datang ke sini? Pembunuh cantik itu pun berkata, nama lengkap dari ketuaku adalah Chimu Fenggu. Dia adalah juara umum karate. Selain itu, dia juga adalah seorang master yang mahir dalam keterampilan ninja. Kali ini kamu pasti akan mati, Su Haoran dengan santainya menjawab sambil menunjukkan sorotan mata membunuhnya. Oh, ternyata begitu. Kamu tidak akan bisa melihat lagi, apa yang selanjutnya terjadi padaku. Tapi, aku tetap berterima kasih atas bantuanmu. Terlihat pembunuh cantik itu pun terkejut dan berkata di dalam hati. Tatapan mata ini, dia tidaklah berbohong. Ia pun ketakutan. Setelah Su Haoran selesai mengurus pembunuh itu, ia pun turut dan berjalan sambil berkata ke Siyu. Bagaimana kondisimu sekarang? Siyu pun menjawab, sangat tidak nyaman. Tadi aku baru saja bangun ketika kita turun dari kereta. Lalu, aku dalam kondisi pusing naik buas. Kepalaku jadi sakit sekali. Su Haoran pun berkata, siapa suruh kamu sembarangan makan? Aku tidak akan memberimu obat kali ini, agar kamu sembuh sendiri dan terus ingat akan pelajaran hari ini. Siyu pun menjawab, kakak ipar, kamu jahat sekali. Kamu bukan hanya tidak mengingatkanku apa yang dilakukan oleh pelayan kereta itu. Bagaimana kamu melepaskan dia begitu saja, setelah dia melakukan hal ini kepadaku? Su Haoran berkata, siapa yang melepaskannya? Apakah kamu tahu, setelah aku menghipnotisnya, dia tidak akan bangun di kereta api itu lagi. Apakah kamu puas? Apa? Dia tidak akan bangun. Kakak ipar, kamu sungguh kejam, ucap Siyu. Sin pun berpindah di sebuah hotel. Terlihat Siyu yang sedang mandi sambil berkata ke Su Haoran. Kakak ipar, tunggu sebentar. Siyu mau mandi dengan bersih dulu, aku rasa tubuhku bau sekali setelah menaiki kereta selama 2 hari. Atau kakak ipar mau bergabung? Siyu tidak keberatan kalau kakak ipar ikut masuk. Ia pun menggoda Su Haoran pun menjawab. Tapi aku keberatan. Gadis kecil mandilah dengan baik, aku tidak buru-buru. Dasar kakak ipar, awas saja kamu, ucap Siyu. Terlihat Su Haoran lagi duduk santai sambil berkata di dalam hati. Truk-truk kota logistik Asia Timur tertahan di kota ini. Ini sudah 3 hari sejak aku mendapat kabar itu. Mereka meminta kami untuk membawa uang dalam waktu 5 hari. Sekarang aku punya waktu yang sangat sedikit. Seketika itu ada seseorang yang mengetuk pintu sambil berteriak. Buka pintunya. Pemeriksaan militer, Su Haoran pun terkejut dan mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksanya. Terlihat beberapa pasukan bersenjata yang berada di depan pintu kamar Su Haoran. Mereka pun berusaha untuk masuk ke dalam kamar Su Haoran sambil berkata, aku akan mendobraknya, semuanya siap untuk menyerang.